Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampura sunun. Saya baru sekawan, alhamdulillah sore ini saya diundang oleh Cipanas TV dan kebetulan di lokasinya di Jolok, di lokasi saumnya Pak Ujang juga Chandra di Jolok Cipanas. Ingin berbagi kepada masyarakat, khusus kepada baraya-baraya Cipanas TV. Saya ingin mencoba menyampaikan beberapa hal yang ada kaitannya dengan budaya. Cianjur sudah sangat dikenal, yang sebentar lagi mau melaksanakan milad yang ke-347, lahir tanggal 12 Juli 1677, yang sekarang di ulang tahun yang ke-347. Saya sengaja ingin mencoba membahas seputar budaya. Cianjur ini punya filosofi, bahkan sudah diperdakan. Terlepas dari benar dan tidak perda itu sendiri, bahwa Cianjur punya mamaos, punya mainpo, juga punya ngaos. Dari filosofi itu kita melihat bahwa Cianjur punya sejarah, Cianjur punya historis yang cukup istimewa. Saya ingin mencoba mengupas sekilas bahwa Sunda dengan Islam itu tidak identik. Tapi Sunda itu sangat Islami. Saya ingin mencoba mengupas sekilas, ada kalimat-kalimat buhun yang kurang lebih ada kalimat-kalimat piwejang, piuruk, nasihat bagi masyarakatnya, seperti apa yang ingin saya sampaikan. Memeh ini kudu geus nepi, memeh pok kudu geus ngomong, lamun ajeg pinasti waweg, teu galider pinasti nanyer, lamun ngahiji pinasti jadi. Teu ari-ari hirup mun madunya teu kauyup, teu ari paeh mun sakadar moal boe. Kalau berbicara tentang Sunda, tadi tidak identik dengan Islam, tapi sangat Islami. Ada mipit kudu amit, ngalak kudu menta, dan seterusnya. Saya ingin mencoba mengupas bahwa seni dan budaya bisa memperhalus akal budi. Apalagi sekarang bahwa negara sudah mengeluarkan satu undang-undang, di mana undang-undang itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017, dan isinya adalah tentang pemajuan kebudayaan. Saya balik lagi kepada apa yang saya sampaikan tadi, kaitan dengan memeh ini kudu geus nepi, memeh pok kudu geus ngomong. Itu bagian daripada secara filosofis sangat bagus sekali isinya, di mana kita sudah harus mempersiapkan sebelum kita berangkat apa yang harus dipersiapkan untuk bisa kita berangkat dengan selamat, harus yang dibawa, jam berapa kita berangkat, apa yang harus dibawa, kemana tujuan kita, itu juga harus dipersiapkan dengan matang. Terus ada kalimat-kalimat juga yang tadi memeh pok kudu geus ngomong, sehingga sebelum kita menyampaikan lisan, jangan sampai justru lisan kita membuat orang sakit. Atau bahasa Sunda buhunnya juga ada ngaji rasa, ngaji diri. Sebelum kita melontarkan perlu dikaji dulu apa yang dilisankan, karena jangan sampai kena bahwa lisanmu harimaumu. Apalagi sekarang di era teknologi, di era IT, ada undang-undang tentang IT, di mana kalau sudah masuk ke dunia medsos, kita sulit untuk bisa menghapus kembali. Maka bukan disarankan, tapi seharusnya kita juga belajar tentang ilmu IT, undang-undang IT, termasuk juga apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita lontarkan, kita upload, itu harus dipertimbangkan dengan matang. Jangan sampai mengganggu hak orang atau juga melanggar baik norma agama, termasuk juga norma hukum. Nah, itu mungkin memang ini kudu geus nepi, memang pok kudu geus ngomong. Ada kalimat yang lain, lamun ajeg pasti waweg, teu galider pasti nanyer, lamun ngahiji pinasti haji. Lamun ajeg pinasti waweg, kalau bahasa Islamnya itu mungkin bahasa syar'inya istiqomah. Kita ini harus istiqomah, jangan sampai justru pelin-pelan. Bisa saja kalau kita pelin-pelan bisa dianggap bahwa kita ini orang munafik. Nah, lamun waweg, lamun ajeg pasti waweg, teu galider pasti nanyer. Nah, kita ini harus punya sikap, jangan sampai mencela-mencela. Sekarang misalkan menyatakan A, besok mengatakan B. Kita harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan pertama, itu harus selaras, harus istiqomah. Jangan sampai kita pelantar pelintut, akhirnya juga kita bisa dikatakan orang munafik. Sehingga kalau misalkan kita punya sikap, ya ajeg, nah itu juga akan membuat orang itu punya integritas.
lamun aja pasti awak tiga leader pinastinanya lamun bisa ngahijikeun pasti jadi. Kita ini perlu rambati rata, perlu sabilulungan. Ya, kita perlu kebersamaan. Nah, dengan kebersamaan itu ada kalimat-kalimat yang kurang lebih lamun jelema tiluan, ya, saihwan, tidak saling mendolimi, maka yang keempatnya barokah Allah. Maka perlu kita ini rambati rata, sauyunan dalam rangka tadi lamun ngaji pinas jadi. Sebab kalau misalkan gotong royong atau rambati rata itu bagian dari entitas kita. Jadi kalau sesuatu pekerjaan dikerjakan oleh kita sendiri, Kumang Ujang atau Acandra, ya itu mungkin berat, tapi dengan gotong royong, dengan kebersamaan itu akan memperingan. Dalam bahasa orang modernnya ada kalimat tiada keberhasilan tanpa network. Kalau di agama ada kalimat padilah berjamaah 27 derajat. Network, jejaring itu pentahelik. Makanya mungkin orang Sunda sudah jauh visioner bahwa lamun ajak pasti awak tiga leader pasti nanya lamun bisa ngahiji insya Allah jadi. Nah itulah yang namanya gotong royong. Sehingga kalau bahasa orang Sunda buhunnya bahwa orang Sunda mah aya kalimat-kalimat memang kebersamaan, paguyuban, sauyunan. Termasuk juga tadi ada kalimat-kalimat bahwa ti ari-ari hirup mun maduna teu kauyup. Jadi kita ti ari-ari hirup mun maduna teu kauyup dari paeh mun sakadar moal boe. Intinya bahwa apa yang kita hidup ini kalau berdasarkan syar'i bahwa tugas semua insan yang ada di alam ini termasuk setan, ronggo godongan, jin itu tugasnya oleh Allah untuk ibadah. Nah, kalau kita melihat apa yang saya sampaikan tadi bahwa di hari-hari hidup memadun tak koyuk. Kalau kita mengurus bonsai, ya kalau tidak memetik hasil dari bonsai ini kita rugi. Ya. Terus apa yang akan kita bawa di luar yang namanya boe? Karena kita ini adalah hidup hanya sementara. Kalau bahasa Pak Kiainya bahwa hidup kita ini sementara dalam artian kita tidak tahu kapan mau pulang. Karena umur itu hanya 3 hari. Hari kemarin sudah selesai, hari ini belum tentu tamat, besok belum tentu kita masih hidup. Maka pupuklah amal yang soleh. Putus hubungan anak Adam kalau bahasa agamanya kecuali 3 hal: ilmu yang diamalkan, ya, sedekah jariyah, dan anak yang soleh. Paling tidak, nah, apa yang harus kita camkan bahwa selalu bahwa Sunda itu akan dilihat tata titi tindak tanduk duduga peryoga, dihubungkan dengan syar'i lagi bahwa semua nabi yang diturunkan ke alam dunia itu adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan di Sunda ada yang disebut dengan budi pekerti. Ada kalimat-kalimat yang memang cukup bagus, Ujang, Chandra. Keur mah keur geulisnya, akhlakna halus. Keur mah keur kasepnya, akhlakna mulia. Digan we eta mah kayungyun, keur mah keur geulis, keur mah keur kasepnya, ramah, tamah, sopan. Bali dieuna meureunan tat urang teh keukeuh tata titi tindak tanduk duduga prayoga kudu halus. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Semoga saja ada manfaatnya khusus bagi saya dan umumnya bagi para pendengar Cipanas TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.